Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan Edi Mulyadi di sini ya. Teman saya, Saknanto ini bikin channel Bang Muslim. Yuk ngaji yuk. Kayaknya cakep gitu tapi pantengin nih. Dari judulnya aja yuk ngaji yuk, pasti dia ngajak kita kepada kebaikan. Betul nggak ya? Dan kita bantu dengan jadi subscriber. Kemudian bantu juga di share supaya bisa lebih banyak yang dijangkau oleh yuk ngaji yuk ya. Mudah-mudahan menjadi bagian dari upaya dakwah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan harap Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Yuk Ngaji Yuk. Kita ketemu lagi di channel tercinta kita. Kita akan mengangkat lagi sebuah tulisan atau berita di portal islam.id ya. Judulnya Ustadz Felix Xiao matanya ditutup kayak penjahat. Dikatain beginilah kalau beragama pakai perasaan. Ya, gara-gara ini masalahnya. Portal islam.id, kalau tahu perjalanan Ustadz Felix Xiao menemukan Islam, nggak akan mungkin berani bilang Ustadz Felix Xiao beragama pakai perasaan. Ya, jadi kontennya Ustadz Felix Xiao itu ya berseliweran di YouTube ya, di medsos-medsos yang lain bisa kita tonton ya. Jadi kita bisa nilai kualitas beliau. Nah, Felix Xiao itu pernah nggak suka sama Islam ya, karena melihat bagaimana perilaku umat Islam. Jadi bedakan antara Islam dengan umat Islam ya. Islam sebagai ajaran dengan umat Islam yang mengamalkan ajaran tersebut. Felix Xiao pernah dikeroyok oleh orang-orang Islam gara-gara matanya sipit. Felix Xiao sempat nggak percaya pada semua agama, tapi meyakini Tuhan itu ada karena semakin beliau berpikir tentang alam semesta, kehidupan dan manusia, Felix Xiao yakin pasti pencipta itu ada. Masalahnya di mana dia? Untungnya di IPB beliau bertemu dengan ustadz yang mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dengan memuaskan akal sesuai fitrah manusia dan menenteramkan hati. Semalaman tanpa tidur mereka berdiskusi, mempertanyakan Al-Quran hingga subuh hari tiba. Akhirnya Felix Xiao mengakui Allah lah pencipta yang benar. Al-Quran 100% dari Allah, dan Islamlah agama satu-satunya yang hak. Lalu kini ada orang yang bilang Felix Xiao subhat ya. Subhat itu sesuatu yang samar-samar, yang meragukan, yang abu-abu, itu subhat. Dan mengatakan Felix Xiao beragama pakai perasaan ya. Kalau beragama itu memang sejatinya pakai dalil ya, bukan pakai perasaan. Tapi ini kan tulisan ini mengarahkan seolah-olah Ustadz Felix Xiao itu beragama pakai perasaan. Hanya karena Felix Xiao menyatakan bahwa ada temannya yang tak maulidan tapi tak pernah menyampaikan di publik bahwa maulid Nabi itu haram. Mungkin maksudnya bid'ah kali ya, bukan haram, bid'ah. Ya, kata Felix Xiao itu sangat Felix Xiao itu sangat menyakiti kaum muslim yang merayakan maulid. Sebagaimana Felix Xiao juga tak akan mensubhatkan ustadz yang tidak mau maulid. Kita tahulah maulid ini kan perkara khilafiyah. Semua punya dalil. Selama saudaramu masih menggunakan dalil, maka itu adalah pendapat Islami yang perlu dihargai. Maka saya setuju dengan Ustadz Felix Xiao, dalam perkara khilafiyah kita perlu memikirkan perasaan saudara seiman. Jadi pahami konteksnya. Kalau perkara yang sudah jelas, Felix Xiao tak pernah abu-abu ya, perkara-perkara akidah ya, itu nggak ada wilayah abu-abu hitam putih ya. Pada masalah pacaran, riba, asuransi, hukum kufur dan lain-lain ya, Felix Xiao tidak abu-abu. Tahu kan sampai Felix Xiao itu dijuluki ustadz paling radikal nomor 2 ya. Ya, karena beliau tegas terhadap syariat Islam. Bahkan beliau berani mengkritik kebijakan rezim. Nah, kalian nggak berani kan dengan alasan taat ulil amri. Jadi sahabat Yuk Ngaji Yuk dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beragama itu memang sejatinya pakai dalil ya, harus ada sandaran dalilnya, harus ada pondasi dalilnya ya. Kita setuju kalau itu. Tapi masalahnya dalam masalah atau perkara
kayak maulid, kunut, ya azan 2 kali, ya taraweh 11 rakaat ada 23 rakaat dan lain-lain, itu masuk ranah khilafiyah ijtihadiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam mengambil dalil, dalam menghukumi dalil, dalam menyimpulkan dalil. Ya, itu sama-sama digali dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah ini masalah-masalah yang muktabar, yang sudah terkenal, sudah dibahas oleh banyak ulama. Nah, ini masalah yang kadang-kadang umat Islam itu tidak ngerti, ya, tidak paham, ya, kurang mau tahu, ya, tidak mencari tahu bahwa permasalahan-permasalahan khilafiyah ijtihadiyah ini adalah masalah-masalah ranahnya ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama umat Islam, ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang berhak untuk berijtihad. Nah, dalam perkara masalah khilafiyah ijtihadiyah ini, ya, perkaranya adalah siapa yang mendapatkan pahala 1, siapa yang mendapatkan pahala 2. Ya, di kalangan ulama mujtahid, ulama yang berhak untuk berijtihad itu, kalau ijtihadnya benar dia dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Ya, jadi kita nggak boleh menyalah-nyalahkan pendapat ulama mujtahid yang lain, tidak boleh juga menafikan, ya, atau menolak atau menghapus ijtihad ulama yang lain, ya, karena ulama tersebut, ulama mujtahid tersebut sandarannya juga dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini perkara siapa yang mendapatkan pahala 1, siapa yang mendapatkan pahala 2, asalkan memang ini ulama yang berbeda pendapat adalah ulama mujtahid yang diakui keilmuannya, yang diakui keimanan dan ketakwaannya, yang diakui wawasan keislamannya, ya, penguasaan mereka dengan ilmu alat, ya, penguasaan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Jadi tidak sembarangan ulama yang bisa melakukan ijtihad. Dan satu lagi yang penting yang kita tidak boleh lupa kalau kita baca sejarah, ya, sirah nabawiyah, ya, perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabat bisa kita baca, itu perkara-perkara khilafiyah ijtihadiyah itu telah terjadi di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Waktu Rasulullah masih hidup pun masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah ini, masalah-masalah fikih ibadah itu telah terjadi, ya, di kalangan para sahabat. Jadi kita sama-sama maklum. Nah, kalau kita awam, ya kita berkiblatnya kepada ulama-ulama yang ngerti, ulama-ulama mujtahid. Ya, selama itu perkara-perkara perbedaan khilafiyah ijtihadiyah, sikap kita, ya, kita tasamuh aja, saling menghormati, saling menghargai perbedaan pendapat, ya, di kalangan ulama, tanpa kita ikut-ikutan menyalah-nyalahkan pendapat ulama yang lain. Ya, ini lisan kita wajib kita jaga, ya, karena ini nanti resikonya berat di akhirat. Ya, kalau kita merasa menjadi orang awam, jangan kita seolah-olah memposisikan diri kita itu jadi kayak ulama. Ya, kita orang awam tapi kita menghukumi ulama-ulama mujtahid, ya, ulama-ulama yang ahli dalam berijtihad, yaitu tidak pada tempatnya, yaitu sikap jahil, ya, sikap bodoh yang kita lakukan dan tidak layak dilakukan oleh orang awam. Demikian sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.